Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, manusia di akhir zaman nanti akan hidup di dalam masa fitnah yang dahsyat melanda, bagaikan gelombang yang silih berganti menerpa. Fitnah terus berdatangan hingga membuat keimanan manusia mudah sekali tergoncang. Berbagai macam fitnah akan muncul untuk menentukan keimanan umat muslim. Apa saja fitnah yang timbul di akhir zaman? Apakah kita sudah mengalaminya? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islam selanjutnya. Sahabat soleh beriman, setiap perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hari penghakiman tersebut akan datang setelah kemunculan Dabat al-Ard. Makhluk ini akan memberikan tanda cerah di wajah orang mukmin dan tanda gelap di wajah orang kafir. Namun sebelum Dabat al-Ard muncul dan memberi tanda kepada manusia, sesungguhnya fitnah-fitnah yang telah menempel di lubuk hati manusia akan menandai kesolehan seseorang. Banyaknya fitnah besar yang menyebabkan tercampurnya kebenaran dan kebatilan, bagaikan gelombang yang silih berganti menerpa pantai. Fitnah terus berdatangan hingga membuat keimanan manusia mudah sekali tergoncang. Dalam Al-Quran, fitnah memiliki beberapa makna, yaitu syirik, siksaan, bencana, dan hukuman. Fitnah juga bermakna menghalangi manusia dari jalan Allah. Fitnah akhir zaman sangatlah berat tantangannya. Saking beratnya fitnah yang dihadapi oleh umat akhir zaman, ada di antara mereka yang di waktu pagi dalam keadaan beriman, namun di sore harinya telah berubah menjadi kufur, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat, ada fitnah-fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, tetapi pada sore hari ia menjadi kafir. Sebaliknya, pada sore hari seseorang dalam keadaan beriman, namun di pagi hari ia dalam keadaan kafir. Orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari mengingatkan umat Islam agar menjauhi dari perkara yang syubhat. Orang yang menjauhi syubhat artinya sudah memelihara agama dan kehormatannya. Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat, samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat, berarti memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh mengerjakan pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Arti syubhat sendiri adalah sesuatu yang diragukan atau tidak jelas keadaannya. Karena hukumnya yang tidak jelas dan samar-samar, maka Islam menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat. Penyakit syubhat yang merangsek ke dalam hati seorang mukmin akan merusak ilmu dan keyakinan secara perlahan-lahan. Syubhat akan menguasainya hingga dia meyakini yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang sunnah sebagai bid'ah, dan yang batil sebagai al-haq, sehingga lama-kelamaan dia akan terseret kepada kemunafikan bahkan kekafiran. Ini jelas merupakan peringatan penting bagi setiap mukmin bahwa fitnah syubhat sangatlah berbahaya, di mana godaan dunia dikemas demikian menggiurkan sehingga menyebabkan seseorang dengan mudahnya mengadopsi nilai-nilai jahil yang modern dan menggadaikan agamanya. Saat ini banyak sekali fitnah hadir di sekeliling kita. Fitnah-fitnah ini akan menenggelamkan siapa saja yang tidak waspada dan menjaga diri. Di antara fitnah-fitnah itu terdapat di dalamnya fitnah harta.
sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Harta merupakan ujian dari semua sisi, dimulai dari saat mengumpulkannya hingga saat membelanjakannya. Kegemaran menumpuk harta yang tidak pernah mencapai titik klimaks membuat seseorang menghalalkan segala cara demi ambisinya. Alih-alih mencari pekerjaan yang barokah, manusia seringkali terjerumus ke dalam pekerjaan setan. Harta juga akan menjadi fitnah bagi pemiliknya saat dibelanjakannya untuk kesenangan dunia yang jelas-jelas tidak diperbolehkan oleh syariat. Celakalah orang-orang yang terjerumus ke dalam belenggu kemewahan duniawi yang mengikuti hawa nafsu belaka. Maka dari itu, hati-hatilah, karena Allah telah berfirman bahwa mengikuti hawa nafsu hanya akan membawa manusia pada jalan yang sesat. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Al-Quran Surat Shad ayat 26. Mengikuti dorongan hawa nafsu hanya akan membawa manusia semakin dekat kepada syaitan. Kehidupan era modern sekarang ini semakin banyak manusia yang berlomba-lomba untuk membeli dosa, padahal mengerjakan amalan soleh tidaklah membutuhkan biaya, bahkan berbonus pahala. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari telah memperingatkan umatnya mengenai penyakit akhir zaman. Di antara tanda-tanda kiamat ialah kebodohan yang menjadi dominan, ilmu berkurang, zina yang dilakukan terang-terangan, dan minuman-minuman keras seolah-olah itu minuman biasa. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh mereka sudah lupa azab Allah begitu pedih. Jika meninggal dalam keadaan berdosa, niscaya cambuk api akan menunggu mereka di neraka jahanam. Semakin majunya zaman dan berkembangnya teknologi, fitnah-fitnah pun semakin leluasa untuk menggoyahkan keimanan manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh lengah, karena setan tidak akan pernah tinggal diam. Mereka akan memanfaatkan semua pintu untuk menyebarkan kerusakan dan perangai buruk demi mencari teman yang akan menemani mereka di neraka kelak. Sahabat soleh beriman, fitnah akhir zaman tidak hanya berupa perkara syubhat dan syahwat saja, tetapi ada pula fitnah syirik. Fitnah yang mengakibatkan dosa besar yang sekarang menjadi begitu samar bagi umat muslim akibat terlalu sibuk dengan urusan dunia. Praktek syirik hasil tipu daya iblis yang terjadi pada masa sekarang jauh lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW bersaksi dan memiliki keyakinan bahwa Allah satu-satunya zat yang maha pencipta. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah semata, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 84-85. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya? Jika kamu mengetahuinya, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 84-85. Kaum musyrikin di masa lampau tidak pernah memiliki keyakinan bahwa berhala dan sesembahan yang mereka ciptakan memberi rizki ataupun menguasai alam semesta. Mereka meyakini bahwa patung-patung sesembahan mereka adalah hamba Allah yang soleh, yang dijadikan perantara dalam ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Kaum terdahulu percaya pada sifat-sifat rububiyah Allah, namun mereka menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada mereka, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain. Al-Quran Surah Yusuf ayat 106.
Sementara manusia di zaman sekarang tidak hanya menyekutukan Allah dalam hal ibadah, tetapi juga dalam sifat-sifat rububiyahnya. Sebagian dari mereka ada yang mempercayai keberadaan dewi yang berjasa untuk menyuburkan tanah yang menjadikan panen mereka berlimpah ruah, sehingga pada waktu tertentu akan dilakukan acara jamuan sebagai ungkapan terima kasih. Sahabat soleh beriman, di antara berbagai fitnah yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada satupun fitnah yang lebih berbahaya dan lebih dahsyat melebihi fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, semenjak Allah menciptakan keturunan Adam hingga hari kiamat nanti, tidak ada fitnah yang lebih besar di muka bumi dibandingkan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal tidak datang begitu saja. Atas izin Allah, Dajjal sudah mempersiapkan kedatangannya lewat pengikut-pengikutnya yang sesat. Bahkan Dajjal sudah menandai hati orang-orang yang akan dijadikan pengikutnya kelak. Mereka adalah orang-orang yang apabila mendengarkan kumandang azan akan mengacuhkannya, dan orang-orang yang apabila dinasihati dan diberi tahu mengenai rencana-rencana Dajjal di dunia sebelum ia datang, ia tetap tidak peduli. Dua golongan ini merupakan orang-orang yang sangat disukai oleh Dajjal. Sementara bagi orang mukmin akan terlindung dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda agar sebisa mungkin menjauhi darinya ketika Dajjal keluar. Teruslah berusaha menjauh meski kita merasa memiliki ilmu dan iman yang cukup, karena sungguh fitnah syubhat yang dibawa Dajjal begitu berbisa. Namun apabila tidak bisa menghindar, maka bacalah surah Al-Kahfi sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah ayat-ayat pembuka surah Al-Kahfi akan mengokohkan hati pembacanya sehingga dia tidak akan terpesona dengan kemampuan Dajjal dan tidak akan terpengaruh oleh fitnah-fitnah yang dibawanya. Sahabat soleh beriman, semoga kita semua terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.